spiritual ala sego goreng. Dialog interaktif nih. Kita aku sing mau wawancarai. Biasanya kan aku diwawancara. Orang satu kan santai wae. Ini rokok, cuma rokok. Wah. Apa sego goreng apa? Sego goreng losdol ya. Kasus nyatanya nih nggak ada sinkronisasi antara sini sama kenyataan. Antara pengalaman batin dengan realitas yang dihadapi itu belum menemukan sinkronisasi. Klik belum gitu. Berarti saat meditasi napas itu tadi ya, itu menemukan kedamaian. Tapi begitu keluar dari meditasi, bingung nih. Lihat kenyataannya kok nggak damai seperti ketika meditasi. Gitu. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku kedatangan beberapa teman-teman nih, sahabat, warga, keluarga ya. Nah, ini sessionnya gantian ini. Biasanya aku sing ngomong ditakoni. Ini sekarang gantian aku yang bertanya. Berbagi cerita. Ini teman-teman ini. Nah, ini di sebelahku ini ada Mas Didik ini, Mas Didik Susanto. Mas Didik Susanto. Beliau ini owner nasi goreng Losdol. Kudus. Jalan Raya Kudus Semarang, Pantura. Jalan Raya Pati Kudus Pantura nggih. Monggo jenengan bisa mampir nanti kalau pas pokoknya kalau dari arah Pati itu kanan jalan nanti ada apa namanya lah, stiker atau apa ya, banner. Ada banner warnanya kuning, itu nasi goreng Losdol gitu. Nah, ini beliau ownernya gitu lah, ownernya. Nah, ini kita akan sedikit berdialog tentang spiritual ala nasi goreng Losdol. Monggo Mas Didik santai mawon gini tak wawancara lah. Mas Didik niki hari ini kebetulan kita ketemu nih bersama teman-teman dari Sidoarjo. Ternyata mereka itu sama-sama punya ketertarikan, yaitu punya ketertarikan pada spiritual. Dan beliau menyatakan katanya sudah cukup jatuh bangun sudah cukup jatuh bangun tentang spiritual, dan hari ini dipertemukan di markasnya Bunga Dharma. Jadi mari kita dengarkan beliau itu. Aku yang tanya, beliau yang akan menjawab. Apa yang membuat jenengan tertarik dengan spiritual? Sampai pengalaman hidup jenengan sampai begitu mengena sehingga sampai menyebut nasi goreng jenengan ini pun nasi goreng Losdol gitu loh. Monggo silakan cerita Mas Didik. Santai wae karo ngerokok. Dari awal saya merantau di Jakarta. Nggih, merantau loh. Setelah itu saya bertemu sama orang yang mengenal ilmu formal. Setelah mengenal ilmu formal, disitulah saya merasa keterlepasan. Bahasa keterlepasan itu maksudnya pripun? Gak gini ya Pak ya. Gak apa-apa harus syarat ini, saat itu. Seperti itu. Iya. Dan saya dari Jakarta pulang kampung, saya melihat YouTube. Akhirnya di situ saya menemukan sebuah lagu meditasi. Dengan meditasi sadar nafas, olah nafas. Di situ saya menemukan sebuah ketenangan di dalam diri. Dalam diri tenang. Kebahagiaan yang sejati di dalam diri. Tapi yang saya alami kadang itu di logis atau di kasus nyatanya nih nggak ada sinkronisasi antara sini sama kenyataan. Antara pengalaman batin dengan realitas yang dihadapi itu belum menemukan sinkronisasi. Klik belum gitu. Berarti saat meditasi napas itu tadi ya, itu menemukan kedamaian. Tapi begitu keluar dari meditasi, bingung nih. Lihat kenyataannya kok nggak damai seperti ketika meditasi gitu.
karena gurunya lewat online gitu loh Pak. Jadinya gurunya lewat belum online. langsung ketemu yang bisa diajak berkomunikasi langsung, mengarahkan ke arah yang benar, yang nyata, yang kasunyatan gitu. Oh. Jadi kalau kita mau ngambil buah itu caranya harus seperti ini. Nek, nopo ini pisang, yo ora iso dipenek, ojo dipenek, jangan dinaikin, harus ditegur pohonnya. Nek, kalau mau itu bisa dipenek kan gitu Pak. Kalau mencari itu kan, kalau di situ kalau kita dari YouTube yang saya lihat, wah wis gampang ngono ae sangkriki. Ah gitu Pak. Iya, iya. Oke, berarti ini jelas. Berarti ini pada tahap jenengan mengalami perjalanan spiritual, lalu menemukan meditasi yang mendamaikan, menenangkan, sampai ternyata tetap dalam satu titik merasa tetap masih membutuhkan seorang pemandu yang berbadan. Nah, wujud itu Pak. Ya, ini menarik para pemirsa ya. Bahwa dan ini juga ada satu lagi, monggo Mas, ke sini. Nah, ini ada juga satu lagi Mas Saiful Anwar. Ini pun seorang pelaku spiritual juga, yang beliau telah 9 tahun kurang lebih nggih menekuni meditasi suwung di bawah bimbingan seorang mursyid. Dan delalah ya, beberapa waktu kemarin sebelum bertemu Bapak Sri Teguh Bunga Dharma itu delalah itu mursyidnya itu meninggal gitu loh, meninggal ya. Terus akhirnya mereka ini sama seperti Mas Didik tadi, Mas Saiful ini pun ya berpikir, ya apa urip mung tenang, damai, meneng wae ngene. Apakah seperti itu aja? Lalu tumbuhlah suatu kesadaran, atau nek bahasa orang agama mungkin tumbuhlah suatu hidayah, yaitu bahwa mereka membutuhkan pemandu yang bisa menunjukkan jane urip wah kuwi kon lha apa to. Aku itu disuruh ngapain? Nah itu. Setelah aku tenang damai apa urip mek ngene tok, sementara kita tidak tahu hidup itu sebenarnya untuk apa? Tujuannya kita diadakan itu untuk apa? Nek tenang itu, damai itu dari uang, ya mereka ya pernah punya uang, sudah merasakan tahu dia duit, sedih ya tahu ya Pak. Lah nek sekedar hidup kok yo mek nglakoni susah tok, mereka yo wis tahu ngalami susah. Jadi urip ujane apa yo mek seneng susah, bener salah, atau apa cuman hanya seperti itu kah? Nah, mereka ini adalah satu contoh nyata yang ketika mereka ingin melampaui benar salah, seneng susah, suka dan duka itu tadi, mereka lalu menemukan suatu teknik spiritual yang ternyata itu cukup membuat mereka itu damai, tenang, hening. Tapi setelah sekian waktu mereka lalu merenung kembali, tumbuh kembali kesadaran baru. Lah urip apa ya meneng tenang tok carane. Mereka ingin tahu, jane aku kon ning donya iki kon la opo? Tujuanku dianakno karo pangeran atau dengan oleh Tuhan, anggaplah begitu. Itu sebenarnya untuk apa? Begitu Mas Saiful. Nah, kalau Mas Saiful ini dari Sidoarjo. Mas Saiful ini dari Sidoarjo, kalau Mas Didik ini dari Kudus, deket ini sama Padi ya, kurang lebih setengah jam nyampe. Ingat lo ya, nasi goreng losdol. Ini ownernya ini. Kalau ini pentol. Beliau ini big boss pentol ini, kalau yang ini itu. Monggo silakan. Mana alamatnya? Daerah mana? Di Sidoarjo, Sumorame. Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Sidoarjo nggih. Dekatnya Porong ini. Dekatnya Lumpur Lapindo. Nah, monggo yang nanti pemirsa di YouTube kalau pengen nasi goreng losdol sesuai pengalaman spiritualnya, bisa mampir untuk menikmati nasi goreng, sekaligus nanti bisa berbagi pengalaman dengan Mas Didik Susanto. Monggo tak persilakan. Nah, nek bagi yang ingin juga berbagi pengalaman yang sektor timur ini, monggo silakan mampir di
tempatnya Mas Saiful Anwar di daerah Candi nggih, Desa Sukorame nggih. Sumorame. Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Monggo. Nah, sekarang aku nanya lagi nih. Ini kan lagi trendingnya atau viralnya berbagai macam narasumber dan juga teknik berspiritual yang ada di YouTube. Nggih kan, lagi viral lah. Jenengan pasti mungkin ya sudah mengamati, karena seperti pengakuan jenengan kenal tahu Bapak Sri Teguh ini kan ya dari YouTube kan gitu loh lah. Lalu kenapa harus datang ke Bapak Sri Teguh gitu loh? Jenengan kan mungkin di tempat lain di dekat wilayah jenengan kan ya pasti banyak narasumber lah gitu. Apa motivasi untuk menemui sosok tertentu atau narasumber tertentu? Apa motivasinya? Monggo Mas Didik dulu nih. Kalau saya melihat Bopo Sri ini ya, kalau berbicara di YouTube bisa ke arah ke yang nyata ya, yang real. Gitu aja kalau saya. Jadinya logis kalau menurut saya bisa diterima akal. Prosesnya seperti itu. Nah, beberapa kali saya lihat di YouTube. Oh gitu gitu. Tertarik. Nah, tertarik gitu. Nah, baru sekarang bisa ketemu. Bisa ketemu. Baru sekarang ketemu. Gitu. Dan itu terpicu oleh temennya yang dari Sidoarjo ya. Mohon pemirsa diketahui bahwa mereka ini sebenarnya sahabat lama. Kebetulan istrinya Mas Didi ini adalah teman SMP-nya sejak SMP dari Mas Saiful gitu loh. Jadi mereka ketemu lagi, ketemunya di Pati, ketemunya di markas Bunga Dharma ini. Ini kebetulan mereka bersama keluarga itu tadi yang di syuting juga udah ada bapaknya, ada adik-adiknya, ada iparnya, ada keluarga besarnya ikut semua ini kebetulan. Jadi ini saat ini penuh ini di markas ini. Jadi kalau Mas Didik tadi menyampaikan bahwa mungkin Bapak Sri Teguh ini atau bahasa dianya adalah logis, bisa dicerna dengan mudah, dan bisa diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan nyata. Semoga nanti bisa seperti itu terus gitu loh. Nah kalau Mas Saiful Anwar nih, monggo. Mas Saiful Anwar, kenapa kok jauh-jauh datang ke Bapak Sri Teguh nih? Kenapa ini? Padahal beliau sudah punya mursyid yang qualified loh. Ya monggo. Mungkin dari tuntunan hati nurani. Oh, tuntunan hati nurani gitu. Hati nurani ku sing piye to? Nggih, monggo lanjut ceritanya pripun nih kok remen datang ke sini. Setelah melihat YouTube dari kesekian YouTuber, kok yang paling klik dan kayak ada tarikan magnet suruh datang langsung ke markasnya Bunga Dharma ini menemui Sri Teguh. Ojo percaya pemirsa. Mereka ini sudah tak kasih sarapan, tak kasih kopi, mulane ngomong ini. Jadi ini biar gayeng nggih. Ini kan agak session yang tanya jawab yang dengan cara seperti ini ya. Ini aku berharap ini apa yang dialami oleh Mas Saiful Anwar dan Mas Didi ini semoga menginspirasi panjenengan semua. Bahwa belajar itu bisa dari mana saja. Kalau hanya untuk pengetahuan spiritual, teknik spiritual, panjenengan bisa mendapatkannya dari mana saja. Tapi pada satu titik, seperti yang aku bilang tadi, pada satu titik panjenengan pasti akan terdorong, terhidayah untuk harus menemukan guru sejati berbadan. Itu semua sudah tak jelaskan dalam videoku, bahkan videoku yang sebelum ini pun sudah tak jelaskan bahwa kalau memang panjenengan ingin mengenal diri, melampauinya dan melakoni urip itu seperti apa, Anda harus di bawah bimbingan guru sejati berbadan. Tidak bisa tidak. Karena hanya guru sejati berbadan inilah yang bisa menghancurkan ego jenengan. Ingat ini. Nek bicara pengetahuan tentang apa saja, sebenarnya sudah ada di dalam diri. Lengkap sudah ada. Nah, tugas guru sejati berbadan ini adalah menghancurkan ego-ego panjenengan semua. Menghancurkan hijab-hijab dari pengalaman-pengalaman hidup yang dulu.
dari pengetahuan-pengetahuan yang pernah didapatkan, dari teknik-teknik yang pernah didapatkan, nah itu nanti akan dilampaui semua, akan dihancurkan oleh guru sejati berbadan. Jadi mohon ini dipahami dengan tepat, mohon ini dipahami dengan nurani yang tepat, dengan rasa yang tepat, sehingga panjenengan nanti akan menemukan suatu titik temu yang bisa menjawab pertanyaan dan pencarian panjenengan semua. Di dalam videoku sudah tak jelaskan bahwa kalau memang jenengan ingin belajar, maka kita harus ketemu, dan itu pun nanti ya melalui proses-proses tertentu, apakah panjenengan layak dan mampu lolos untuk itu atau tidak. Nek sekedar ingin belajar, bopo aku ingin belajar, walah tiap hari yang mengatakan itu ratusan. Nah, tapi begitu ketemu melalui serangkaian uji coba kecil atau katakan testing kecil, biasanya itu rontok di tengah jalan. Rontok di tengah jalan. Dan aku sudah kenyang pengalaman seperti ini. Ya, aku tampil di sosial media memang baru, tapi aku menjadi pemandu ini walah di hampir semua kelahiranku. Aku ini orang yang percaya reinkarnasi, memahaminya dan mengingatnya dengan baik. Tak tegaskan, di hampir semua kelahiranku, aku selalu menjadi pemandu. Jadi aku hafal betul dengan hal ini. Jadi sekali lagi video kali ini juga untuk menegaskan bahwa temukan saripati pengalaman hidup dengan pengalaman keseharian maupun pengalaman spiritual itu untuk menghancurkan ego panjenengan, agar hijab-hijab itu terlampaui dan panjenengan menemukan jati diri panjenengan dan tahu tujuan kelahiranmu itu apa. Kalau tujuan kelahiran untuk berbuat baik, semua orang juga ingin berbuat baik. Kalau tujuan kelahiran itu hanya untuk beramal soleh, semua orang juga ingin beramal soleh. Temukan spesifik. Bahkan jika memang jenengan, ingatlah semua ini, kita ini seperti panggung sandiwara aja, drama kehidupan. Mari kita mainkan bersama-sama. Jadi hidup itu sebenarnya adalah panggung drama kehidupan, dan seperti yang dalam videoku sebelumnya, bahwa hidup ini bagaikan dalang dan wayang. Dan karma-karma itu, kita itulah yang mewayangkan kita gitu. Yang mendorong kita berbuat ini itu dari karma-karma kita sendiri. Dari hijab-hijab yang selama ini menyelimuti hidup kita. Tolong ini dipahami dengan tepat ya. Jadi ini ada contoh nyata yang diwakili oleh Mas Didik Susanto dan Mas Saiful Anwar, dan sebenarnya masih banyak lagi. Aku hampir tiap hari aku bertemu dengan orang-orang seperti ini gitu, yang datang ke markas Bunga Dharma bertemu langsung denganku itu setiap hari itu ada. Cuman ya aku tidak mungkin lah istilahnya mempostingnya semua. Nah kebetulan ini kok mau diwawancara, mau ditampilkan di video. Ya tujuannya untuk menginspirasi panjenengan semua. Mereka ini datang jauh-jauh dari luar kota gitu loh. Dipahami nggih? Ini adalah contoh nyata bahwa guru sejati berbadan itu penting. Tetapi aku juga ingin menegaskan, meskipun aku tampil di sosial media dan menyampaikan ini, bukan berarti guru sejati berbadan yang harus panjenengan cari itu adalah harus diriku. Tidak. Aku bahkan berharap panjenengan semua menemukan guru sejati berbadan di lingkungan panjenengan piyambak, di dekat sekitar panjenengan piyambak. Coba cari lebih intensif lagi, dan aku berharap panjenengan menemukan semua. Jadi tidak harus jauh-jauh. Misalkan terutama yang dari luar pulau atau yang dari luar kota, yang jauh-jauh nanti kan istilahnya itu menyita waktu, tenaga, dan biaya. Semoga panjenengan menemukan guru sejati berbadan yang ada di lingkungan panjenengan piyambak gitu loh. Jadi aku tidak mengartikan panjenengan harus datang padaku, tidak.
Aku mengatakan bahwa panjenengan semua pada titik tertentu harus bertemu dengan guru sejati berbadan yang mampu memandu panjenengan, menghancurkan ego panjenengan. Dan itu tidak harus Bapak Sri Teguh Bunga Dharma. Tidak harus. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.